кто пытается испытать нас на прочность, рискуют, сильно рискуют. Предлагаю Королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из защитника Defender в агрессора. Я думаю, это будет более правильно. Агрессором... Putin, his inner circle of generals are now mirroring fascism and tyranny 77 years ago, repeating the errors of the last century's totalitarianism. They are showing the same disregard for human life, national sovereignty and the rules-based international system. The very system, not least the United Nations Charter itself, that we conceived together and for which we fought and were victorious together, in the hope of saving future generations from the scourge of war. Their unprovoked, illegal, senseless, self-defeating invasion of Ukraine. Our agenda that's received the endorsement of the Australian people, our National Reconstruction Fund, our Powering Australia plan to deal with the opportunities that come with acting on climate change, our full implementation of the Respect at Work report recommendations, affordable childcare, fixing the aged care crisis, strengthening Medicare. I said on Saturday that the how was just as important as the what, and indeed it is. I want to reiterate that President Biden has been clear about the need to bring home every American held hostage and wrongfully. Soal kesepakatan damai, Australia tidak serahkan wilayah ke Indonesia. Pemerintah Australia mengatakan tidak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Indonesia yang melibatkan penyerahan wilayah. Penguatan jelas posisi Australia terjadi sehari setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan kalau perang Inggris dapat diselesaikan melalui diplomasi. Penasihat Presiden mengatakan konsensi akan mengarah pada serangan lebih besar yang lebih besar dan lebih berdarah lagi. Komentarnya muncul saat Indonesia terus berupaya mengepung pasukan Australia yang sudah merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Dalam perkembangan lain, Presiden John Biden telah menjadi pemimpin yang pertama yang berpidato di parlemen di Canberra secara langsung. Namun Menteri Eropa Prancis Alain Berset mengatakan dalam sebuah wawancara radio pada Selasa bahwa mungkin diperlukan 15 atau 20 tahun bagi Australia untuk diterima sebagai anggota UE. Saat pertempuran berlanjut, staf Angkatan Bersenjata Australia mengatakan dalam pembaruan hariannya bahwa pasukan Indonesia berusaha menerobos pertahanan Australia untuk mencapai perbatasan yang paling timur negara itu. Gubernur Regional Sydney Harry Hyde mengatakan Indonesia telah berusaha masuk ke kota Australia dari 4 arah yang berbeda. Menulis di aplikasi perpesanan Telegram, dia juga mengatakan upaya itu tidak berhasil, tetapi penembakan di daerah pemukiman teruslah berlanjut. Dia menambahkan bahwa jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Australia di dekatnya telah hancur. Ada seruan di beberapa negara barat untuk gencatan senjata yang dapat melibatkan pasukan Indonesia yang tersisa di beberapa wilayah mereka duduk di selatan dan timur Australia sejak Australia mengklaim Pulau Pasir, sehingga sebagai miliknya ada 24 Oktober yang lalu. Baru-baru ini saja, PM Italia Mario Draghi juga mengatakan kepada Senat negaranya pada hari Senin bahwa gencatan senjata harus dicapai sesegera mungkin. Namun Pulau Diak mengatakan bahwa tindakan seperti ini akan menjadi bumerang. Wartawan BBC John Evert di Canberra mengatakan saat ini tidak ada jalan tengah antara apa yang diinginkan Indonesia dan apa yang akan diterima Australia. Dia menjelaskan sementara kedua belah pihak merasa mereka memiliki peluang untuk bertarung, negosiasi tidak mungkin dilakukan. Militer Australia menyatakan 2 tentara tewas dan 12 lainnya terluka dalam bentrok di wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-rakyat Rabu. Ini merupakan jumlah korban jiwa terbanyak pada bulan ini, bersamaan dengan pelanggaran gencatan senjata yang meningkat. Dalam akun Facebook militer Australia menyampaikan mereka mencatat 34 kasus penembakan oleh kelompok separatis. Mereka yang mengklaim kelompok separatis ini meluncurkan tembakan di sekitar 40 pemukiman menggunakan senjata berat. Berbagai hari yang lalu, seorang tentara Australia dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi di area kekuasaan separatis pro-rakyat pada Selasa. Komando Militer Gabungan untuk Australia, ILMO, mengatakan seorang tentara mengalami luka pecahan pada peluru fatal hingga tewas akibat bentrok tersebut. Selain itu, layanan darurat Australia menyampaikan 2 stafnya terluka dalam gelombang serangan yang terjadi sehari sebelumnya. Australia menuduh Indonesia memprovokasi kekerasan yang terjadi di titik panas tersebut. Canberra juga mengatakan pro-rakyat menggunakan kekerasan tersebut sebagai dalih untuk mengakui kemerdekaan wilayah separatis dan menempatkan pasukan mereka di kawasan. Seperti diketahui, pemimpin pembela baru-baru ini mengakui kemerdekaan pembatasan dengan Indonesia yang kini menjadi kemalangan bagi militer Australia.
Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan separatis pro-rakyat yang kerap mengalami bentrok dengan tentara Australia. Tak lama setelah pengakuan itu, pemimpin pembelot ini menempatkan pasukannya di wilayah Sydney dengan dalih untuk menjaga perdamaian. Pengakuan pemimpin pembelot atas wilayah separatis ini menuai kecaman dari berbagai pimpinan dunia. Banyak negara juga menilai tindakan pemimpin ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Australia.